Oke, kembali lagi di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-36. Dan malam hari ini kita kedatangan satu orang yang spesial nih. Ini Mbak cantik, Asik. asli dari Gunung Kidul. Nice. Banyak fansnya, tapi masih banyak orang Gunung Kidul yang nggak tahu kalau Mbak Satu ini asli dari Gunung Kidul. Seorang YouTuber, pasti teman-teman udah tahu. Nah, mau tahu siapa dia? Kita cek profilnya dulu. Hai teman-teman, nama saya Lia Magdalena. Umur saya 17 tahun. Saya berasal dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta lantai 2. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, ada Lia Magdalena Official. Jangan lupa autoplay, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram saya @liamagdalena. Kali aja nanti kita DM-an. Siapa tahu kita jodoh ya, Pak. Ya, itu dia Mbak Lia Magdalena. Selamat malam Mbak Lia. Halo, selamat malam. Iya, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, aduh. Udah kenal kan? Pasti teman-teman udah kenal nih Mbak Lia, salah satu YouTuber musik ya, di bidang musik, cover-cover lagu gitu. Nah, Mbak Lia ini juga terkenal dari salah satu lagunya, yaitu Ingin Hilang Ingatan dari Rocket Rockers. Jadi di sini kembali kau hadirkan ingatan yang sehat. Jadi teman-teman kalau searching di YouTube Lia gitu rata-rata udah langsung muncul Lia Magdalena Hilang Ingatan. Padahal cover lagunya ya. Oke, kita langsung aja Mbak Lia. Yap. Banyak teman-teman yang penasaran Mbak, karena Gunung Kidul Bisa Apa itu selalu menghadirkan orang-orang penuh dengan inspirasi, orang-orang penuh dengan karya gitu. Nah biasanya teman-teman itu penasarannya adalah Gunung Kidul itu terkenal dengan orang-orangnya yang lebih pendiam, orang-orang yang biasanya lebih minder ketika taruhlah ditarungkan karyanya di kota tuh lebih minder gitu. Tapi ada satu orang yang muncul, Mbak Lia Magdalena ini, dengan satu karya di YouTube dan kemudian disenangi, digemari oleh banyak orang. Nah, prosesnya gimana nih Mbak? Dari dulu jenengan ini dulu teman-teman, ini salah satu bocoran nih. Kalau ada footage-nya nanti bisa ditampilin. Mbak Lia dulu itu anak punk. Jadi manggung dari panggung ke panggung tuh gayanya punk. Nah sekarang bisa jadi cantik kayak gini gitu loh. Asik. Gimana Mbak Lia? Bisa diceritain? Cerita dari mana ya? Dari awal Dari mana? awal mulai berkarir dan suka musik, iya. kemudian menaruhkan hatinya pada musik. Awal mula berkarir, berani naik panggung lah pertama kali. Itu waktu ngeband punk. Ngeband Betul, punk. betul banget sih tentang Iya. punk. Karena dulu suka sama aliran musik punk, dan kebetulan punya kakak dan selalu ngajakin aku ngeband, tapi punk-pungan gitu loh. Iya. Kakaknya Punk-pungan drummer gitu. teman-teman. Mas Brivit. Halo Mas Iya Brivit. betul. Ya gitu, terus akhirnya waktu mulai dari SMP berani manggung-manggung kayak festival gitu, festival band, terus lomba-lomba antar SMP kayak gitu, dan berani banget itu baru mulai SMA. Karena dari hobi nyanyi, terus habis itu waktu itu ada lomba antar provinsi gitu loh, lomba band dari, pokoknya mewakili sekolahan kayak gitu. Oke, asuhannya Om Erik ini. Asalnya Om Erik. Iya. Iya. Ya itu salah satu guru terbaik waktu saya masih SMA. Kebetulan waktu SMA ini mewakili Gunung Kidul untuk maju lomba band ke provinsi. Dan sampai sana alhamdulillah dapat juara. Waduh. Kita napas bentar Mas Dodin. Ini pasti ribuan jam. Pasti dari panggung ke panggung, pasti juga tidak sederhana untuk membuat orang jadi betul. pede on cam dan banyak hal. Banyak orang yang dibalik. Orang bisa
nyanyi begitu luar biasa di kamar mandi, tapi ketemu kamera, ketemu alat-alat dan segala macam, tahu-tahu jadi hilang ingatan. Iya. Iya kan? Hilang Tapi ingatan. basicnya teman-teman ini punk ya kan, jadi pemuda urakan namun kreatif. Pas banget sih. Pemuda urakan namun kreatif ya. Singkatannya itu Pas ternyata. banget. Iya, iya. Ya, saya kepengen nanya sekalian, Mbak. Iya, Pak. Ini, Mbak. Orang Gunung Kidul itu kalau keluar kota itu, Iya. pride-nya itu hilang itu kenapa biasanya? Kebanggaan tergunung Kidul itu hilang itu biasanya kenapa? Eh. Nah, jadi kan di luar kebiasaan ini, extraordinary orang ini. Kebetulan Maksudnya, kalau orang sangar kayak gini nih, apa karena pangnya atau karena betul karena apanya gitu? Nggak tahu ini. Tahu-tahu muncul pride-nya jenengan gitu. iya, karena apa ya? Ya karena pang, jiwanya pang itu tadi Kasih, kayaknya. kasih. Jiwanya masih pang. Terbiasa pede. Iya. Tapi nggak over pede kok. Oh, nggak apa-apa. Nggak over pede, aman. Tapi biasanya kan orang tertutup, orang Gunung Kidul takut Iya. bilang kalau asli Gunung Kidul pasti nggak mandi ya. Pasti apa ya gitu-gitu. Nggak ada airnya. Heeh. Nggak tahu. jenengan muncul Kalau itu, aku heeh. bangga aja sih sama Gunung Kidul. Teman-teman yang nggak punya subrek, Nggak punya subrek, nggak tahu nggak tuh. bangga, itu kebangetan gitu kan. Ini ada orang-orang hebat bangga loh. Gitu kan. Bangga lah. Siap. Karena setiap kali bilang orang Gunung Kidul pasti dibilang, iya sih orang Gunung Kidul cantik-cantik. Ya itu. Iya. Turunan ini katanya, turunan apa sih? Keraton gitu loh, apa Oh, sih namanya? siap. Yang kayak gitu. Siap. Katanya loh ya. Iya. Tapi terbukti kok, Mbak. Iya. Asik. Oke, nah, Mbak, Mhm. tadi kan untuk perjalanannya dari panggung ke panggung gitu kan. Nah, habis dari panggung ke panggung kan, walaupun sekarang Mbak Lia tuh juga masih sering manggung off air ya di beberapa kafe di Jogja, terus kemudian di acara-acara weddingan dan lain sebagainya masih sering banget untuk manggung. Yaps. Tapi kemudian karena melihat peluang yang ada di YouTube, di media itu, Mbak Lia juga memutuskan. Nah, awal mulanya Mbak untuk merubah ini kan cukup sulit. Ada banyak musisi yang off airnya kenceng, panggung ke panggungnya kenceng, tapi kemudian tidak bisa naik ketika memasuki YouTube. Dulu awalnya gimana, Mbak? Awal mula main YouTube ya. Heeh. Itu tetap dulu tuh saya nyanyi di kafe. Nyanyi di kafe. Awal mulanya nyanyi di kafe karena di kafe kan semua lagu dinyanyikan. Nggak mungkin kan bawa lagu sendiri di kafe. Iya, betul. Karena konteksnya menghibur penonton waktu itu. Nah, akhirnya kepikiran karena kayaknya eranya ke depan tuh era digital kayak gitu. Itu Nah, dia. akhirnya apa ya? Kayak ambil Peluang. ya bukan peluang juga, kayak aku gini aja gitu, apa ya namanya ya? Memutuskan. Memutuskan. Nah, kayak gitu. Akhirnya memutuskan buat bikin channel waktu itu, bikin channel YouTube. Karena kebetulan di lingkungan sekitar saya di anak-anak kafe itu ada beberapa yang bikin channel YouTube juga, dan kebetulan mereka berhasil di situ. Akhirnya saya kenapa enggak Ya, ikut ikut nyobalah kayak gitu. Sekarang berapa subscribe-nya? Sekarang 215.000. Asik. 215.000 subscriber. Orang asli Gunung Kidul, teman-teman. Masih mau minder. Iya. Terus lanjut, Mbak, ceritanya. Dari situ Akhirnya setelah bikin channel, memutuskan kontennya ini juga bingung kan. Iya. Tapi kan karena saya di bidang nyanyi, saya ini seorang penyanyi, jadi akhirnya kayaknya nyanyi aja deh kayak gitu. Akhirnya saya nyoba buat cover lagu. Waktu itu masih diiringin gitar sama teman saya. oke. Kayak gitu, diiringin gitar karena belum berani main alat musik sendiri. Heeh. Akhirnya nyobain beberapa konten, kok nggak naik kayak gitu, kok susah, kok nggak seperti yang dipikirkan, nggak seperti yang dibayangkan. Tapi ya alhamdulillah waktu itu nyoba pegang alat musik sendiri sambil main gitar kan. Terus ada satu video yang ngangkat kayak gitulah, yang mengangkat kayak gitu. Viewernya banyak. Ya lumayan lah. Ingin hilang ingatan itu. Ya, itu tadi, dari Rocket ingin Rocker. hilang ingatan. Sampai kemarin tuh ada bocoran nih, teman-teman. Jadi Mbak Lia ini ditawarin sama pihak Rocket Rockers karena coverannya ingin hilang ingatan itu boleh dikatakan meledak lah. Jadi Mbak Lia ini ditawari untuk
dibikinkan satu single. Iya. Dan sekarang udah mulai dikerjain ya single dari teman-teman Rocket Rockers Sudah. yang akan dinyanyikan oleh Mbak Lia dan akan Dirilis Dirilis. tit atau dikasih tahu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh, kasih tahu dong. kasih tahu Yang insya Allah nanti kalau nggak ada halangan dirilis bulan ini. Bulan ini. Oke teman-teman yang belum subscribe Mbak Lia Magdalena, segera subscribe nih channelnya di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nanti tungguin lagunya dari Rocket Rockers yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Lia Magdalena. Ini termasuk juga salah satu single pertama Mbak Lia ya? Sebenarnya nggak single pertama sih, udah kedua. Oh udah kedua. Tapi yang pertama juga belum rilis. Oh. Oke, Asalnya mau oke. bulan ini semua, cuman karena yang satu agak ada kendala jadi mungkin Siap. bulan depan lah. Kita akan masuk segmen 2 setelah ini. Tapi yang jelas, apapun jalan hidup kita, apapun yang akan kita lakukan, butuh tenaga ekstra untuk menjadikannya. Pertama kali dari panggung, kemudian masuk ke ruang YouTube, masih belum naik juga, masuk ke ruang gitar. Setelah itu baru kemudian Lia Magdalena dengan Rocket Rocker akan hadir setelah di segmen 2. Aisyah! Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Dipersembahkan oleh Nah balik lagi nih kita ke segmen yang kedua di Gunung Kidul Bisa Apa. Ini kalau tadi kita sudah cerita-cerita tentang backgroundnya Mbak Lia dulu, bagaimana memulai karirnya. Mbak Lia ini juga waktu membangun YouTube itu prosesnya cukup panjang ya Mbak. Mungkin teman-teman banyak yang mikir atau netizen di luar sana banyak yang mikir, ah enak kalau udah kayak Raffi Ahmad, ah enak kalau udah jadi kayak Atta Halilintar. Dia tuh bikin tutorial napas aja banyak orang yang lihat pasti kan. Mungkin ada juga yang berpikir enak kalau Mbak Lia Magdalena langsung udah punya talent nyanyi, bikin YouTube, cantik lagi, jadi subscribernya pasti banyak gitu. Nah padahal kita nggak tahu nih proses perjuangannya Mbak Lia untuk memulai YouTube-nya dulu sampai hari ini tuh butuh waktu yang cukup lama. Bahkan tadi sedikit sudah diceritakan bahwa perjuangannya tuh nggak cuma yang ecek-ecek, tapi bikin satu konten nggak naik juga, bikin konten yang kedua belum naik juga. Nah ini saya penasaran nih, Mbak Lia itu dulu bikin channel itu tahun berapa Mbak? Terus perjalanannya gimana nih Mbak? Kalau bikin channel tuh udah lama banget ya. Pernah aku upload satu video tapi aku nggak tahu kalau ternyata itu YouTube tuh bisa menghasilkan kayak gitu. Monetis. Ya itulah. Aku nggak tahu. Jadi sekitar 2012 kali ya aku. 2012 berarti kalau sekarang udah 8 tahun loh Mbak Lia ini berkarya di YouTube. Nggak ada yang instan. Mie instan aja butuh dibuka, digodok baru bisa dimakan ya. Betul sekali. Terus selanjutnya di tahun 2012 perjalanannya Di tahun itu sampai tahun 2015-an itu nggak ada konten apa-apa yang gue upload. Jadi cuma satu video aja karena nggak tahu apa-apa. Jadi cuman kayak kalau punya Instagram terus upload, cuman kayak gitu aja. Akhirnya karena itu tadi di lingkungan saya tuh ada beberapa teman-teman yang nyobain juga mainan YouTube kayak gitu. Akhirnya wah aku punya channel nih, coba aku upload konsisten kayak gitu, upload YouTube, coba bikin konten, tapi konten waktu itu konten nyanyi kayak gitu. Aku coba bikin 1 bulan sekali lah kayak gitu. Terus bikinnya pun aku harus ngeluarin uang dulu waktu itu. Oke, awalnya buat take cover kan nggak bisa nih sendirian kayak gitu. Akhirnya aku ngeluarin modal dulu waktu itu, tapi enggak maksudnya enggak berharap lebih dari YouTube. Jadi benar-benar kayak aku penyanyi, aku punya media buat orang biar tahu kalau aku penyanyi.
Cuman itu aja. Siap, Mas Daniel sama Mbak Lia ini. Jadi kita percaya kalau misalnya Rowan Atkinson harus 300 kali mencoba casting. Kemudian Mike Westerberg ada yang bilang sampai 600 kali untuk satu kali casting. Saya pastikan juga teman-teman yang mungkin 36 pekan untuk bisa sampai ke kita sekarang itu habis-habisan punya karya. Habis-habisan untuk terus menjadikan dirinya minimal tobat. Jadi tobat untuk ya hanya sendirian gitu kan. Tetap harus berteman, harus ketemu banyak orang, kemudian mencari inspirasi lain dari tempat-tempat lain. Yang kita harus bayangin sekarang Mbak Lia, kalau misalnya kemarin ada Covid, terus kemudian ada apa ya? Ini pandemi ini agak panjang gitu kan. Itu panggung itu pengaruh apa enggak? Anggaplah belum punya YouTube. Pengaruh banget Pak. 100% pengaruh itu. Kita nggak bisa Off air lagi. ya off air. Nggak ada satupun waktu itu event off air karena memang Close semua ya. close semua, jadi semua event di hold. Terus ada yang cancel juga. Iya. Terus kan nggak boleh berkerumun nih ya gitu. Karena virus ini kan mengerikan nyebarnya. Cuman salaman aja bisa nyebar takut. Nah ini teman-teman sekalian bahwa anak-anak milenial sekarang ini butuh betul bahwa rebahan di rumah butuh konten yang bisa dilihat, kemudian jadi edukasi dan kemudian jadi hal yang banyak hal. Tapi lagi-lagi dunia digital ini cepat sekali berubah. Ya, betul. Setelah ini pasti akan ada yang menua lebih cepat, ada yang hilang ingatan lebih cepat. Misalnya. Ada yang gini, Mbak Lia ada nggak habis ini produkkah, kisah barukah yang mau di launching ke kita semua? Atau ada denger-dengar mau bikin apa ya, warna-warna baju yang digambar dirinya dan seterusnya itu? Monggo digas sama kita semua sekarang nih. Nanti rencananya pengen bikin merchandise sih. Seru. Magdalena ya. Iya. Orang Gunung Kidul harus punya nih kaosnya Mbak Lia karena Iya dong, harus salah dong. satu tokoh lokal pride lah untuk Gunung Kidul, salah satu tokoh inspirasi. Support ya. Iya. Support. Ada orang yang bangga dengan menggunakan di depannya I love Singapura, then I love Indonesia. Sekali-kali yuk. Aku senang orang Gunung Kidul. Seru kan gitu. Kapan lagi ya? Kapan lagi kita agak mengumpat tapi kemudian mempridekan diri kita. Dan saya agak ngomongin yang agak sensitif nih Mas. Ayo. Di segmen 2 ini. Karena lagi-lagi dunia digital itu ada bajak, ada yang hijack, ada macam-macam. Saya ngebayangin daripada kita ditanya sama orang Mas gitu kan. Kemudian Mbak Lia juga akan ditanya sama orang nantinya. Membuat cover itu selain kemudian susahnya pasti seperti membuat lagu sendiri juga, tapi kemudian ada orang-orang yang kemudian di luar mengatakan bahwa kenapa sih harus cover nggak punya sendiri misalnya, kenapa sih dan seterusnya gitu. Walaupun banyak artis yang kemudian dari cover kemudian menuju dia punya karya sendiri. Mbak Lia pandangannya seperti apa di situ? Kalau saya sih mau cover mau karya itu kita sama-sama berkarya. Asik. Tujuannya juga tetap berkarya. Iya kan? Yang paling Tujuannya bahaya, menghibur lah. Yang paling berbahaya sudah tidak berkarya nyinyir lagi. Nah, itu. Bahaya laten. Iya, betul. Jadi artinya nggak ada masalah sebenarnya dengan itu. Kemudian kita terus berkarya, apapun yang kita buat menjadi hal yang ini cara kita untuk menghibur masyarakat, Iya. dan menjadikan kita tetap punya inspirasi buat orang lain. Monggo Mas Lir, dilanjut. Saya ngeliat kemarin itu Mbak Lia itu produksi salah satu konten cover di daerah yang rumah-rumah itu kemarin Oh, itu di Magetan. di Magetan. Mungkin kontennya akan rilis di minggu-minggu ini ya Mbak. Iya, insya Allah. Insya Allah minggu-minggu ini akan rilis. Nah, butuh effort yang cukup tinggi gitu ketika musisi cover itu juga membuat karyanya sendiri. Jadi itu memang layak dianggap sebuah karya gitu. Nah, Mbak Lia, kalau kita ngomongin tentang YouTube itu kan kebanyakan kemarin kita ada Mas Faris di sini, ada Mas Adit di sini, ada Pak Aldo di sini, ada Pak Babin yang sore ini baru aja pulang ke Purworejo yang Habis-habisan kita udah. Gunung Kidul. Itu banyak ngomongin tentang bagaimana YouTube itu banyak berbicara tentang konsistensi berkarya gitu. Saya sepakat dengan pernyataannya Mbak Lia tadi. Pertama itu ngeluarin dana untuk bikin konten. Iya, pasti. Ngeluarin dana.
karena memang tujuannya itu tidak pada monetize-nya tapi Iya. pada karyanya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Betul. Gitu kan Mbak Lia. Nah, Betul Mbak, sekali. soal konsisten ini Mbak, gimana sih kalau dari Mbak Lia sendiri untuk mengatur supaya tetap bisa berkarya, tetap harus berkarya minimal tadi kalau awal-awal masih 1 bulan sekali, sekarang mungkin 1 minggu sekali dan lain sebagainya, itu gimana Mbak memaintenance dirinya sendiri? Yang pertama jangan malas. Jangan malas. Itulah pasti ya. Karena saya ini punya cita-cita sama mimpi yang sangat tinggi. Iya. Jadi penyanyi yang mungkin bisa dikenal banyak orang. Dari dulu dari kecil emang pengen jadi penyanyi. Jadi nggak pernah nggak pernah capek lah buat berkarya lah, intinya kayak gitu. Ya udah gitu. Oh, sih. Jangan pernah capek untuk berkarya. Jangan malas. Jangan malas. Sekarang boleh lockdown, rebahan boleh, tetapi jangan sampai rebahan ini membentuk satu habit yang baru untuk kita menjadi seorang pemalas. Kalau karya itu bisa diciptakan dari rumah, maka dari rumah saja tapi tetap berkarya. Ya betul banget. Sering-sering nonton YouTube. Iya. Dan jangan lupa subscribe. Tunggu, karena di segmen yang ketiga nanti Mbak Lia akan membawakan sedikit bocoran untuk singlenya yang dari Rocket Rockers. Dan nanti di segmen yang ketiga ada juga Mas Faris yang udah datang ke sini karena Mas Faris ngefans juga sama Mbak Lia Magdalena. Asik. Mau lihat keseruannya? Kita tunggu di segmen yang ketiga. Babau. Dipersembahkan oleh Hai, seri ke-36, Gunung Gede Bisa Apa masih bersama Lia Magdalena. Yang jelas, malam hari ini saya akan geser Mas sebenarnya. Tapi gimana ya? Pokoknya kira-kira Mbak Lia mau nyanyi dulu apa gimana Mas? Enaknya? Iya dong, nyanyi dulu. Saya mau geser tapi kepengen mendengarkan suara termanisnya dari Asik. Mbak Lia Magdalena. Lagu terbarunya yang akan rilis di bulan ini. Iya. 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 Kasih bocoran dulu, spoiler dulu biar langsung subscribe dan besok nunggu Asik. untuk rilisnya. Monggo, gaskeun. Sekarang. Nggih. Boleh, silakan. Ini judulnya Jika ya. Jika kamu pengen sama aku ya udah ayo sama aku, kalau enggak ya udah kamu pergi. Aduh. Galau banget ya tuh. Berat. Kasih refnya aja ya. Ya. Jika kau inginkan ku pergi, tinggalkan aku, jauhi aku. Jika kau inginkan ku di sini, cintai aku, peluk diriku selamanya. Dalam. Oke. Gimana Mas? Aku tahan Aku apa rasa tapi ya. Jika Paris, jika. Halo Mbak Lia. Halo. Halo Mas Daniel. Halo Mas Faris, sehat kabar? Alhamdulillah sami sehat. Bagas Waras. Jauh-jauh dari Pedalaman Desa Kluthuk. wah, datang ke sini untuk menemui Mbak Nemoni Lia. Mbak Lia karena ini adalah salah satu saya apa itu? Saya ngepen. Saya langsung wes saya ngepen sama Mbak Lia gitu. Pokok merak dibel karo Mas Daniel kalih Bang Bawa nek kon indik-indik dene mergane lagi nanggap Mbak Lia. Mbak Lia terus kene aku arek melu indik-indik. Siap. Mas Faris, Nggih. Gimana? karena Bang jenengan Daniel? ki fansnya Mbak Lia, saya perlu menguji Mas. Gimana ini? Lagu sing paling jenengan sukai yang di cover Mbak Lia apa? Kemarin sempat beberapa Rino Awan lan wengi. Turu meker-meker ngasih dilewer gumah ngene mergo ngrungokne lagune Mbak Lia yang lagu sing di cover dari lagunya Naf. Apa ya judulnya tak seindah Tak sendah cinta yang semestinya. Oke. Di cover bersama Kidung Etnosia loh Mas. Wih, mantap. Berisi Jamit itu sukses untuk Mbak Lia dan Kidung Etnosia juga yang punya lagu Naf.
Ya. Ngoten. Coba Mas dinyanyiin dulu Oke. Mas Faris. Iki kon gendrengi Mas. Oh Bapak. iya, waduh, jenengan yang nyanyi Rata dong. teratapan aku anu gendrengi Bu artis. Kan jenengan selama ini kan lihat Mbak Lia tuh. Oke. Sekarang biar Mbak Lia yang lihat jenengan. Oh. Iya. Sana aku Mas. Niki lagune sing mau niku nggih berarti. Nah, Oke. Kuncine sing napa nih Bu? Sing nopo mawon purun, Pak. Napa nggih, Pak? Saya mawon, Oh, Pak. sih, oke. Gitari Mbak Lian dedrek aku. Nah, De. Deh, waduh. Oh, ya, siap. Melayune ning apa ya? Kuwi ya paling ketok. Kamu yang nyanyi, Mas. Nek aku rada sembret Mbak telak aku. enggak apa-apa Mas, karena ini jenengan dulu yang nyanyi. Kan nguji seberapa sih? Piro? No, God, please, no! 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 Ya kamu dari apa? Apa? Cewek, Mbak. Ya, ya kowe karepmu. Dhuwur tenan, Deh. Iya, sik diradane lali aku. Aku Mbak sepinten, Mbak? Langsung refe. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu. Mosok. Sungguh mencintaimu. Asik. Lulus. Mas Faris lulus nih. Cakep. Ini fansnya beneran berarti. Nah sekarang nih yang terakhir kita pengen lihat Mas Faris nih duet sama Mbak Lia. Untuk Mas Faris nanti gitarin sambil nyanyi boleh lagunya yang terkenal, lagunya Rocket Rockers Hilang Ingatan. Duet antara Mas Faris dan Mbak Lia. Ini cuma ketemunya di Gunung Kidul bisa apa nih? Yuk langsung Mas. Biasanya Rocket sekarang Rockers. nama Mbak nih? Kok OE. Sing kita mati Mbak Lia. Oh, Mbak. Tahu ya. Aku biasanya pakai kapo soalnya. Bukan Mas. pakai kamu oh ya. Eh, Terus tadi ayo. Menghilanglah. dari awal. Ya, nggih napa nderek mawon. Refe aja. Oh ya, Pepe. Oke, untuk spesial teman-teman subscribernya Gunung Kidul bisa apa? Subscribernya Mas Faris, subscribernya Mbak Lia. Untuk pertama kalinya kita akan mendengarkan kolaborasi antara Mas Faris dan Mbak Lia nyanyiin lagu cover dari Naf, judulnya Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Pengen lihat keseruannya? Langsung Mas Faris. Aduh, sepaneng toh. Duh. Aku mencintaimu setulus hatiku, dan aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Meski tak Seindah yang Ini tadi nih Om Bowo, kita close. cinta. Rampung tadi nyanyi. Lanjut. Yang semestinya. Apa yang paling semestinya dari kita terus berkarya, kemudian Gunung Kidul bisa apa seri ketiga menang, kita tutup dengan Faris dan Lia Magdalena. Yang pasti seri ke-37 kita siapkan satu konten yang menarik
meski tak Apa itu? seindah. Thank you Mas Fali. Lanjutkan. Sempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Matur suwun Mbak Lia, matur suwun Mas Daniel, matur suwun. Kita foto Bang dulu. Bawot, ya asik no Bang Bawot. Pakai ini. Pakai ini. Dipersembahkan oleh